Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Zaitun dengan 511-2022-144 akan mempresentasikan laporan akhir penelitian akhir mengenai pengenalan wajah dan klasifikasi emosi menggunakan algoritma convolutional neural network. Di sini saya dengan teman saya itu si dengan saya dan juga Tani Abdullah. Sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu mengenai video demo yang telah saya buat dengan kelompok saya. Di sini yang pertama kita akan melakukan upload foto menggunakan webcam. Di sini kita menggunakan webcam untuk menambahkan gambar wajah. Oke. Di sini kita tinggal masukkan nama dan juga ID. Lalu kita take foto satu persatu. Oke, di sini sama tinggal take foto. Oke, lanjut untuk selanjutnya kita juga bisa menambahkan data foto ini menggunakan upload foto ya. Tadi kan menggunakan webcam, ini kita menggunakan upload foto. Sama saja, tidak ada bedanya. Kita tinggal masukkan nama, ID, dan juga foto yang kita gunakan. Di sini kita masukkan nama, ID, dan upload foto. Oke, di sini setelah upload foto berhasil, kita akan download database dan akan memasukkan database ini ke dalam folder dataset. Nantinya akan digunakan sebagai deteksi ya, database ini yang berisi wajah-wajah dan nama kita. Jadi kita masukkan, lalu kita rename. Oke, lanjut kita akan memilih device, lalu kita start. Di sini kita tunggu terlebih dahulu, agak lama ya prosesnya. Di sini ada 3 wajah yang sudah terdaftar di database. Tinggal kita tunggu. Kayaknya agak lama karena ini menggunakan CNN. Jadi jika kita deploy, kita menggunakan device atau biasa, jadi agak lama ya. Oke, di sini bisa terlihat ada nama dan juga ekspresinya, ada data dari neutral. Ini patah-patah karena kita menangkap frame-nya, jadi FPS-nya sangat rendah. Ini ada tanda neutral. Lalu ini saya mencoba juga apakah bisa terdeteksi. Saya menggunakan HP. Oke, di sini di HP pun masih bisa ya. Oke, ini ada IBA neutral. Oke, berarti aplikasi ini sudah berjalan dengan semestinya. Lalu di sini kita kemudian melakukan delete dan juga edit data. Di sini ada menu deleting dan juga adjusting. Di sini kalau mau delete tinggal kita masukkan ID-nya lalu kita delete. Untuk adjusting juga seperti itu, kita tinggal masukkan ID-nya lalu kita adjust, ganti nama, ID, dan juga gambar wajahnya. Oke, dan data pun sudah terupdate. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan codingan. Di sini ada 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari database, yaitu aplikasi untuk menambahkan data dan juga dan mendownload, dan juga ada satu aplikasi lagi yaitu untuk deteksi. Kita mulai dari database terlebih dahulu. Di sini ada 2 file yaitu users.py dan juga database. Yang pertama di sini kita akan melog konfigurasi dari file YAML ini ya. Ini berisi squad yang akan kita gunakan. Oke, langsung kita akan get database dari pickle file tadi yang setelah dimasukkan. Ini database ini. Lalu kita akan melakukan checking apakah ada wajah di gambar tersebut. Oke, lalu ini untuk submit, ini untuk edit image, untuk cek lagi, untuk encoding, lalu untuk cek apakah ID yang kita masukkan itu sudah ada. Kalau ada nanti akan error.
Ini untuk update. Lalu kita ini ada convert image to RGB. Lalu untuk add entry di database-nya. Lalu untuk save data yang telah diedit. Ini untuk mendapatkan informasi berdasarkan ID. Bila kita ingin mengupdate-nya, kita masukkan ID, nanti akan muncul detail-detailnya untuk fungsinya. Ini untuk mendelete berdasarkan ID juga, kita masukkan ID-nya, nanti tinggal delete. Ini untuk mengupdate setelah delete. Lalu ini untuk membuild dataset image directory. Lalu ini untuk save dataset dalam Pickle file. Lalu ada kedua, yaitu file database. Ini lebih ke tampilannya ya. Di sini ada menu updating database dan juga download. Ini untuk menu updatingnya ada ini updating, dia masukkan ID. Kalau ini misalnya ID-nya udah ada, nanti akan muncul error. Kalau tidak ada base-nya dalam gambar akan error juga. Lalu webcam ini untuk mengupload wajah menggunakan webcam, jadi kita foto seperti tadi ya di demonya. Ini masukkan nama, ID seperti tadi Bang Sekar. Ini untuk delete datanya, tinggal kita masukkan ID. Oke, lalu ini untuk edit datanya untuk adjusting. Kita bisa ganti ID, ganti nama, dan juga ganti image-nya. Ini untuk load database-nya. Lalu ini function untuk melakukan download. Setelah kita tambahkan just lalu kita download. Oke, kita lanjut untuk penjelasan codingan ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detektor ini. Detektor ini ada aplikasi yang digunakan untuk mengklasifikasi emosi dan juga deteksi wajahnya. Itu yang pertama, kita akan buat konfigurasinya dari file YAML ini. Kita lihat terlebih dahulu isinya sama seperti yang tadi, yaitu path dari database-nya. Lalu di sini kita akan melakukan load emotion, ada angry, ada happy, neutral, sad, dan surprise. Lalu kita load juga JSON modelnya dalam bentuk JSON di sini. Lalu di sini kita akan melakukan classifiernya, emotionnya ini kita load juga modelnya data5 ini. Lalu untuk face detection-nya, kami menggunakan bantuan API berupa file.xml yang akan mendeteksi wajah dari depan ya. Ini ada frontal face dari depan, wajahnya sini dari depan. Kita akan menggunakan ini sebuah XML file. Oke, lanjut. Ini untuk load datanya. Lalu pertama-tama kita akan mengset terlebih dahulu unknown ini adalah misal ada wajah nih tidak terdaftar di dalam database-nya, dia akan terdeteksi sebagai unknown atau tidak diketahui. Ini untuk apakah face access-nya dalam image tersebut, apakah ada gambar wajahnya di dalam picture-nya. Oke, ini encoding. Lalu ada ininya, image-nya. Oke, lanjut. Ini untuk mendapatkan informasi, untuk melakukan delete. Ini untuk building dataset-nya. Lalu di sini ada RTC configuration. RTC ini tadi ya, webcam tadi menggunakan RTC, sebuah modul dari Google yang disediakan gratis. Kita menggunakan di sini, saya menggunakan iServer ya di sini. Itu untuk Google ini. Ini gratis ya, dapat digunakan. Tapi ya itu untuk performanya agak sedikit kurang baik gitu. Oke, lalu lanjut ini untuk face emotion-nya. Di sini terdapat banyak sekali proses-proses. Ada di grayscale terlebih dahulu. Ini kita building deteksinya tadi kan ada seperti kotak di wajah itu tadi. Nah, itu kita ini codingannya seperti ini. Ada nama dan juga emosinya. Oke, ini untuk main fungsinya di sini lebih ke tampilannya di sini ya. Ini ada langkah-langkahnya.
Seperti ini step by stepnya dijelasin di sini. Mungkin untuk vektor cukup sih, cukup itu aja. Kita akan lanjut ke laporannya sekarang. Untuk laporan, kita sebelum kita masuk ke dalam laporannya, kita akan mau masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah kenapa sih kita memilih wajah sebagai pengenalan orang lain. Kita kan ada sidik jari, ada mata, dan lain-lainnya. Ini kita menggunakan wajah karena wajah ini adalah salah satu bagian tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam interaksi sosial. Sebagai pusat ekspresi, pengenalan, dan komunikasi, wajah bisa memberikan informasi yang kaya akan emosi dan niat seseorang. Ekspresi ini lebih dipahami oleh orang lain daripada menggunakan biometrik atau biometrik sidik jari atau mata. Teknologi wajah ini biasanya digunakan untuk pengembangan teknologi seperti pengenalan wajah dalam sistem presensi dan lain-lainnya. Tetapi di sini kita akan melakukan sebuah enhance dalam penelitian kali ini. Selain untuk melakukan deteksi wajah, kita akan melakukan juga deteksi emosi dari wajah tersebut. Jadi tidak hanya namanya saja, tetapi ada nama dan juga emosinya yang terdeteksi. Di sini kita menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN sebagai algoritma yang kita gunakan untuk penelitian kali ini. Untuk rumusan masalahnya, kita tertantang bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma ini untuk klasifikasi emosi real time di konteks pendidikan, untuk mengatasi tantangan visual dan membantu pengajar memahami reaksi emosional siswa selama belajar. Untuk batasan masalahnya di sini kita menggunakan hanya emosi yang umum digunakan seperti senang, sedih, marah, terkejut, dan juga netral. Emosi yang lebih kompleks tidak kita gunakan di sini. Data yang kita gunakan adalah data publik yang dapat teman-teman semua download di Kaggle. Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi yang mengidentifikasi emosi yang muncul di lingkungan kelas. Ada beberapa manfaat yang dapat didapatkan. Ada 4 manfaat. Yang pertama, untuk peneliti itu sendiri, dengan membuat tugas akhir ini, peneliti atau penulis dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan baru yang semakin luas, serta dapat menerapkan teori yang telah diajarkan di bangku kuliah. Lalu untuk universitas sendiri, tugas akhir ini digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan. Untuk guru atau dosen, hasil penelitian ini dapat diharapkan membantu meningkatkan materi pengajaran, membuat kegiatan yang menarik, dan meningkatkan interaksi di kelas. Untuk siswa atau mahasiswa sendiri, pemahaman ini dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting seperti empati, komunikasi, dan regulasi emosi. Untuk landasan teorinya, di sini ada beberapa landasan teori yang saya dan kelompok saya ambil dari paper dan juga buku. Oke, ini ada 4. Lalu ini untuk state of the art atau ringkasan dari ini semua ya, ringkasannya ini. Ini ada 4. Yang pertama ditulis oleh Dwiki Darmawan menggunakan CNN juga dengan tingkat akurasi 64%. Yang kedua ditulis oleh Sigit Kuntoro menggunakan CNN juga, tapi di sini tidak dijelaskan berapa akurasinya. Untuk yang ketiga ditulis oleh Ripan Septian menggunakan CNN juga. Di sini lebih banyak ya emosinya yang diteliti, dia ada 7, yaitu marah, senang, sedih, jijik, terkejut, dan netral. Parameter ini menghasilkan akurasi training sebesar 61,15% dan validasi 64 dan training loss sebesar 4,29. Ini masih cukup tinggi ya lossnya ya. Lalu yang terakhir ditulis oleh Pulung Adi Nugroho, di sini menggunakan CNN juga, mendapat akurasi 65-67% dengan beberapa pilihan parameter seperti batch size, epoch, dan dropout yang akan sangat mempengaruhi akurasi dari model yang dibuat. Di sini ada penjelasan mengenai konsep emosi, secara otonom, fisiologis, pengenalan emosi, dan algoritma CNN itu sendiri. Untuk Python kita menggunakan bahasa Python untuk melakukan building model. String sendiri digunakan untuk deployment ya. Ini framework untuk deployment.
Lalu ini ada tulisan buatan. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini kita menggunakan OS Windows, prosesor Core i7, storage 1 TB, SSD NVMe, dan memori 16 GB. Untuk software kita menggunakan Microsoft Word untuk membuat laporan, Excel untuk mengolah data, Kaggle, dan juga Colab untuk building model, Visual Studio Code untuk coding deployment-nya. Untuk data penelitian, kita mengambil dari Face Expression Recognition Dataset yang dapat teman-teman temukan di Kaggle seperti ini datanya. Ini adalah gambar yang setelah di reportasi sebelumnya dan telah di grayscale juga ya ini ya. Berjumlah 17.118 gambar telah di resize menjadi 48 kali 48 pixel dengan kerapatan 96 dpi. Ada 5 emosi yang kami ambil yaitu netral, sedih, senang, marah, dan terkejut. Ini untuk alur penelitiannya. Oke, lanjut untuk penentuan metode analisis kita menggunakan CNN sebagai algoritma yang dipilih. Lalu ada optimizer dan juga reload optimization function untuk membantu kita dalam mengembangkan model ini. Oke, lanjut untuk pengembangan model itu sendiri. Yang pertama kita menggunakan optimasi stochastic gradient atau SGD dengan 30 epoch dan batch size besar 32. Pada percobaan pertama kali ini kita mendapat akurasi sebesar 98% pada data pelatihan, namun file akurasinya hanya mencapai 0,58. Meskipun akurasi pelatihan cukup tinggi, perbedaan besar dengan akurasi validasi menunjukkan bahwa model mengalami overfitting. Lalu kita melakukan fine tuning pada percobaan kedua dengan meningkatkan jumlah epoch menjadi 60 dan batch size menjadi 64 serta menggunakan learning rate sebesar 0,005. Pelatihan pada kedua ini dia berhenti di epoch 45 karena tidak ada perkembangan yang signifikan dan kita menerapkan teknik early stopping, maka di epoch 45 trainingnya akan berhenti dan mendapatkan 99% akurasinya, namun file akurasinya masih rendah di angka 56%. Meskipun model lebih kompleks dan dilatih lebih lama, overfitting masih akan menjadi sebuah masalah ya. Untuk percobaan ketiga, kami menggunakan optimizer dengan learning rate menjadi 0,0001, bit size-nya 64, dan melatihnya sebesar 50 epoch. Di sini dapat akurasinya 98%, agak turun 1% dari yang tadi, tapi sama dengan yang pertama tadi. Tapi evaluasi akurasinya naik ya, sebesar 3%. Tadi kan 56%, sekarang 59%. Ada kenaikan sedikit. Meskipun ada peningkatan pada akurasi validasi dibandingkan dengan percobaan sebelumnya, hasil ini masih menunjukkan bahwa model mengalami kesulitan dalam generalisasi pada data validasi. Setelah kita lakukan fine tuning pada model, performanya tidak kunjung terlihat naik signifikan ya. Hal ini menunjukkan bahwa CNN yang kami gunakan mungkin saja memerlukan arsitektur atau pendekatan yang berbeda untuk mencapai performa yang lebih baik. Dengan menggunakan berbagai teknik seperti dropout, ada optimizer, motion, dan early stopping, kami berharap dapat mengatasi tantangan dalam mendeteksi dan mengenali ekspresi wajah. Meskipun percobaan kali ini menunjukkan keterbatasan, namun temuan ini bisa memberikan wawasan berharga untuk pengembangan model yang lebih advance di masa yang akan datang. Untuk deployment-nya, kita menggunakan aplikasi berbasis web app dengan menggunakan Streamlit. Oke, ini untuk perancangan sistem. Di sini ada use case diagram, ada 6 use case, ada menambah data, menghapus, mengedit, melihat, mendownload database, dan mengecek secara real time menggunakan webcam. Di sini juga telah disediakan skenario dari 6 use case tadi. Lalu di sini ada activity diagram. Activity diagram ada 6 juga, menambah, menghapus, mengedit, melihat, mendownload, dan menambahkan wajah melalui webcam. Di sini juga ada sequence diagram. Lalu lanjut ada implementasi sistemnya. Ini adalah tampilan home-nya dari aplikasi tadi yang di demo awal tadi. Kita bisa memilih webcam-nya. Lalu kita selanjutnya ini ada tampilan dari database tadi. Sama seperti yang tadi di demo tadi ya. Ini untuk update, halaman update, halaman download, dan juga deteksinya seperti ini.
Oke, kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan terlebih dahulu, kesimpulan berdasarkan aplikasi pengenalan wajah dan klasifikasi emosi menggunakan CNN yang telah dirancang dan diimplementasikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, algoritma CNN dapat digunakan untuk melakukan pengenalan wajah dan klasifikasi emosi berdasarkan data training wajah dan emosi sebelumnya. Pemilihan parameter seperti jumlah lapisan konvolusional dan ukuran kernel sangat mempengaruhi akurasi hasil klasifikasi emosi. Telah dibuat sebuah aplikasi dengan metode CNN yang mampu mengenali wajah dan mengklasifikasi emosi dengan akurasi yang cukup baik. Lalu yang terakhir ada berdasarkan uji testing black box. Semua unit tes bisa dijalankan dengan baik sehingga dapat dikatakan sistem pengenal wajah ini dapat digunakan tanpa kendala. Selanjutnya untuk saran di sini ada 3, yaitu yang pertama, saran untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan algoritma lain guna menambah nilai akurasi atau memperkecil dengan error. Untuk yang kedua, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya agar mampu menciptakan sebuah aplikasi pengalaman wajah dan klasifikasi emosi yang lebih detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengenalan dan klasifikasi. Untuk yang diharapkan dapat menambahkan jumlah data training agar model dapat mengenali wajah dan emosi. Oke, untuk daftar pustaka kita mengambil dari 15, kurang lebih 15 paper dan juga buku yang kami gunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan akhir kami. Mungkin untuk itu aja untuk penjelasan laporan akhir pada kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.